Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Salam Pancasila. Saya Indra Hardiansyah dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selaku peserta pelatihan Pemimpinan Administrasi Angkatan 2 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan ulasan terkait materi pembelajaran hubungan kelembagaan yang telah diberikan oleh Widya Iswara Ibu Midra Malia pada hari Rabu 7 Mei 2021. Apa yang pertama kali terlintas ketika mendengar kata hubungan kelembagaan? Kerjasama, kolaborasi, komunikasi, koordinasi, jejaring, sinergi, pusat dan daerah tentu menjadi kata yang pertama kali terpikirkan oleh aparatur yang bekerja di instansi pemerintahan. Lembaga adalah wadah yang mengemban tugas, fungsi, dan kewajiban untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu lembaga, terdapat struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unit organisasi sesuai bidang tugasnya masing-masing yang saling berhubungan. Hubungan kerja yang terjadi dalam proses kinerja suatu lembaga terjadi baik antar unit organisasi di internal lembaga tersebut maupun dengan unit organisasi di lembaga lainnya. Dengan semakin cepatnya perubahan di era sekarang ini, membuat semakin tinggi derajat ketidakpastian dan semakin kompleksnya permasalahan, sehingga tidak mungkin suatu lembaga atau suatu unit organisasi bisa berdiri sendiri, sehingga harus melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan unit organisasi atau lembaga lainnya. Hubungan kerja yang terjadi antar lembaga atau unit organisasi lainnya disebut hubungan kelembagaan. Dalam praktek hubungan kelembagaan di Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komite 1 DPD RI telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, sesuai dengan ruang lingkup tugas kewenangan Komite 1 DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan sesuai amanat konstitusi, antara lain kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian ATR BPN, KPU RI, Bawaslu RI, TNI Polri, Kejaksaan Agung, Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Indonesia, dan juga dengan perguruan tinggi se-Indonesia. Prinsip-prinsip kerjasama yang dilakukan oleh Komite 1 DPD RI dengan stakeholder lainnya menggunakan asas-asas atau prinsip-prinsip efisiensi, efektif, sinergi, kesepakatan bersama, saling menguntungkan, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, itikat baik, kepastian hukum, dan terutama mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan NKRI. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan kerjasama antar lembaga antara lain leadership, communication, trust, and commitment. Leadership atau kepemimpinan berperan penting dalam kesuksesan berorganisasi. Seorang pemimpin organisasi dapat menciptakan image yang positif terkait dengan respon terhadap suatu kondisi yang dinilai kritis. Komunikasi yang terbuka merupakan faktor yang sangat penting dalam kesuksesan koordinasi interagensi. Kemampuan berkomunikasi akan meningkatkan produktivitas baik individu maupun organisasi. Trust. Kepercayaan sangatlah penting untuk hubungan yang melibatkan beberapa pihak, termasuk bagi keefektifan kerjasama interorganisasional dalam situasi emergensi. Komitmen. Kepercayaan dan komitmen sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan hubungan interorganisasional. Komunikasi, kepercayaan, dan komitmen sebagai faktor situasional mempunyai hubungan yang positif terhadap proses kerjasama. Adapun proses bisnis administrasi dalam tahapan kerjasama antara lain melalui tahapan persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, kemudian monitoring evaluasi, dan pengembangan kerjasama. Lalu bagaimanakah peran saya selaku seorang administrator dalam memanage kinerja melalui hubungan kelembagaan? Selaku administrator, saya berperan dalam membuat telaah kebijakan sebagai dasar perencanaan kerjasama, melakukan komunikasi efektif dengan para pihak, menyamakan persepsi kegiatan kerjasama, serta menyiapkan dokumen dan teknis pelaksanaan penandatanganan kerjasama.
Lesson learn yang saya ambil dari pembelajaran hubungan kelembagaan ini adalah bahwa kerjasama dan kolaborasi adalah hal yang mutlak dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik. I can do things you cannot, you can do things I cannot. Together we can do great things. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.